Alat rekam serekap ini kan rabun jauh, Pak. Rabun jauh itu tulisan 4 jadi 400. Iya, karena kalau kita membaca tujuan kenapa 1 dan 3 ke MK kan 2, Pak. Pertama, kalau bisa pemilu diulang. Kata Prof. Mahfud, saksinya itu khawatir kalau nggak salah. Jadi ada kemungkinan nggak. Berarti nggak jadi. Ya, maju. Tapi per hari ini anggaplah. Tapi Prof. Mahfud orang Madura. Harusnya berani. Oh, Prof. Mahfudnya berani. Itu saksinya yang nggak berani. Iya. Politik 442 kembali hadir menjumpai Anda. Politik 442. Masih di bulan puasa, masih dengan minuman palsunya di bulan puasa ini ya. Masih kosong bulan kita. Kopi yang itu? Ya kan nggak boleh puasa. Oh, enggak, bukan taruh di sini kan enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, kita minum pura-pura. Itu yang nggak boleh. Itu hoax. Itu kalau itu hoax. Itu jadi hoax ya. Iya, tapi kalau ditaruh di sini aja nggak apa-apa. Ini cuma buat ini aja, buat ngasih tahu yang mau sponsor ada kok tempatnya gitu. Gitu. Bisa. Logo ini bisa berganti. Bisa. Oke. Atau bersamping-sampingan ya. Berdampingan. Boleh. Dan Oke. hasil Pilpres dan Akhirnya. Pileg sudah keluar, sudah resmi. Ya siapa lagi kalau mau dipercaya kalau bukan ya KPU ya. Udahlah, itulah Iya. pegangannya gitu kan ya. Selama ini kan kita pegangannya quick count, exit poll dan lain-lain. Tapi 02 Prabowo Gibran. Iya, hasilnya memenangkan 02 Prabowo Gibran, Pilegnya PDIP masih. Jadi perasaan Anda bisa macam-macam, sama seperti perasaan apakah Anda di MU atau Liverpool waktu Carabao Cup itu. Macam-macam perasaannya. MU Liverpool 0-1, 2-1, 3-2, 4-3. Jadi hasilnya udah keluar nih. Nah, saya mau tahu dari Bang Effendi dan juga Mas Adi Pray. Di sini ada Coach Effendi dan Coach Adi Pray. Ini sih top benar ya. Ini MU. bukan cuma MU juga. Maksudnya Madura United. Madura United kan. Orang yang bercita-cita yang penting siapapun yang menang sebagai presiden Republik Indonesia, terciptalah Provinsi Madura. Itu sungguh-sungguh. Dia kan betul ya, masih hidup ya sampai sekarang ya. Proposal itu masih berlaku. Masih berlaku. Sudah pernah disampaikan kepada hasil rekapitulasi itu. Tapi Mas Adi beneran ngajuin? Ya, kita omon-omon aja. Omon-omon. Jadi siapapun yang tertarik untuk memajukan Jawa Timur, ya Madura harus terpisah. Betul. Iya kan mulai dari omon-omon, habis omon-omon udah jadi oke gas gitu. Yang penting keputusannya satset gitu. Ya, kita kan sudah lebih dari 20 tahun meninggalkan Madura itu. Ya, tapi Madura tak pernah ada perubahan yang signifikan. Berulang kali ganti presiden, sudah. Gubernur, bupati, sudah. Tapi ya Madura ya kayak gitu. Tak ada perubahan yang signifikan. Orang taunya Madura itu ya karena Madura United. Tapi sama juga orang akan bilang, tunjukkan dulu Madura United-nya. Baru kita jadikan provinsi. Bagaimana coba? Kalau dibalik itu bagaimana? Ya, kita kan orang Madura ini kan berpikir, ada bola di Madura itu luar biasa. Biasa. Ada klub bola Madura United dan bisa berkompetisi di Liga Utama. Iya. Siapa yang mau main bola di Madura, Bang? Kelas profesional. Lurus masjid di Madura. Iya, kalau lurus. Ke kanan dia musola, ke kiri kuburan. Siapa yang mau? Betul. Tapi banyak orang datang ke situ mau main bola, membesarkan nama besar Madura, senang sekali. Betul. Apalagi kalau jadi provinsi. Saya berharap Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini memikirkan ini penting bagi saya. Ini untuk pemerataan yang distributif. Madura itu kayak anak tiri aja di Jawa Timur. Selama ini kan perasaannya itu yang jadi alasan kan. Jadi yang dipikirkan itu bukan hanya IKN, Madura juga perlu dipikirkan. Oke. Mungkin DPR mau berkantor di Madura aja. Karena nggak mau berkantor di IKN katanya DPR. IKM aja. IKM. Ibu kota Madura dong. Ada provinsi yang IKM. Ibu kotanya Madura. Top. Ya, silakan dibahas RUU IKM namanya. Oke, jadi kita hasil. balik. Hasil pemilu. Jadi kayaknya sih masih ada tahapan lagi. Tapi ini kan kayaknya cukup sesuai dengan quick count, dengan survei bahkan gitu. Apa yang sudah dilakukan, walaupun Prabowo Gibran cukup mengejutkan. Jauh Dari di atas sisi survei. angka, jauh di atas survei. Bang Effendi. Tapi enggak, kalau saya kan
nih di sini di acara ini suka ada Kodari, ya kan? Oh, iya. Kebetulan Pak Kodari sudah selesai beberapa tugasnya sementara ini Iya. sedang siap-siap jadi menteri. Pak. Oh gitu, gosip. Menteri apa? Menteri apa? Apa? Menteri apa? Apa ya dia ya menteri yang ngurus survei sama prediksi apa tuh? Itu menteri bayangan. Enggak, bisa jadi loh, dia suka begitu. Kita senang lihat orang lain Coach baik. Kodari Jadi, kalau menonton ya, mohon maaf kalau kedut-kedutan di nggak sekitar. apa-apa, Iya. tapi kita semuanya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ya, Pak. Mendorong. Nah, teman-teman lembaga survei itu suka mengatakan pada saat-saat terakhir itu bahwa undecided 5%, ya 6%. Padahal kami itu kalau kualitatif di lapangan, kan kami itu para komunikolog tuh ada 19 orang, itu suka menemukan, kami nggak bisa konversi langsung ke kuantitatif, tapi kurang lebih itu bisa dikatakan 1 dari 7 orang itu masih mengatakan sampai saat-saat terakhir tuh bimbang. Atau ini agak menarik, karena kita 442, saya selalu mengatakan muncul wajah-wajah yang berada di bawah tekanan pasal 24 dan 26 Kode Etik FIFA. Apa itu? Coba dibaca itu ya. Pasal 24 dan 26 kode, kurang lebih isinya intimidasi dan eksploitasi. Tapi enak ya, kita bicara aja 442 Kode Etik FIFA. Saya di mana-mana suruh televisi bilang gitu. Yang dilanggar itu Kode Etik FIFA. Pasal 24 dan 22. Jadi orang itu bimbang. Misalnya Nggak bahaya, ta? FIFA. Oh, FIFA loh. FIFA. Di mana bahayanya? FIFA itu sudah Nanti pernah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berdasarkan Itu tuh ya. 40 pasal 24 dan Tapi 26. FIFA juga bisa nyetrum-nyetrum loh. Apa ya? Bisa nyetrum-nyetrum juga. Belum. Saya belum tahu. Itu yang bahaya tuh. Ini bicara Jawa Timur ya? Ini IKM. Ini tidak terikat peraturan Jadi FIFA soalnya. ada orang-orang yang merasa seperti itu, dan kami kan dapat kesan itu. Tapi sekali lagi, tentunya itu adalah hal-hal yang kami temukan secara kualitatif. Nah, kalau Anda bisa, itu ada forum-forumnya, ya kan? Hak angket, atau mau lebih jauh ke Mahkamah Konstitusi. Ya, intinya kan masih ada TSM, suara-suara. ada peluang untuk itu. Tapi yang perlu disampaikan sekarang kan gini, dari pendekatan kualitatif, memang sampai pada saat-saat terakhir itu kurang lebih 1 dari 7 subjek namanya. Kalau kualitatif kan bukan objek ya, bukan responden ya, subjek dari penelitian itu mengatakan dia masih bimbang. Lalu kita telusuri kenapa. Kurang lebih gitu ya. Nah, dengan demikian kan angkanya itu masih tinggi itu 14-15% kalau Anda konversi. Jadi ketika orang-orang itu bilang angkanya 51-52, enggak tuh meleset kan sampai ke 58,6 terakhir itu ya. Jadi karena angka yang belum menentukannya ternyata lebih besar. Iya, lebih besar daripada yang survei. terlihat. Gitu. Sama saya tuh pada saat-saat terakhir tuh main ke stadion nih yang menarik. Pada penutupan kampanye itu kan, saya ke stadion JIS. Pagi-pagi. Itu menunjukkan keberpihakan? Bukan. Karena pada hari yang sama istri saya ke nonton di 02. Terus di Sudah 03 habis itu saya terbang bersama dengan istri saya menyaksikan 03. Oh, jadi datang semua. Di Simpang 5 saya tiga-tiga saya lihat. Tapi di 01 itu kita lihat bahwa memang kelompoknya itu sudah betul-betul seperti solid di angka itulah kurang lebih begitu. Jadi iya sudah seperti itu tuh. Bapak ini, kalau Bapak ini ngerti betul soal Bapak Ustadz dan Bapak Yai kita pendekatan itu ya religiusnya itu terkumpul di angka Jadi segitu tuh. memang ya sudah angka itu yang memang diprediksi dan Betul. dan tampaknya nggak berubah apapun ya, solidnya tuh di situ. Nggak ada penambahan, pengurangan udah. Oh, penambahan sebetulnya masih bisa. Karena dari 14% itu kan masih ada tadi orang yang lagi-lagi dalam tanda petik ada urusan dengan kode etik FIFA. Aman kan? Aman. Nggak ada strum. Nggak ada strum. Mas Adi sendiri ngeliat hasilnya gimana? Hasil Pileg dan juga Pilpres dulu. Ya, sebenarnya banyak kejutan ya. Kalau kita melihat hasil-hasil survei yang dipublikasikan secara terbuka, ini kan sebenarnya tak ada yang berani memutuskan apakah Pilpres 1 putaran atau 2 putaran. Waktu survei ya? Ya, bahkan tak ada yang berani menyatakan bahwa Pilpres 1 putaran. Betul. Sekalipun misalnya ada survei yang dinilai kredibel, yang dirilis itu kan tingkat
elektabilitas mereka terutama Pak Prabowo dan Gibran 52%. Iya. Tapi dalam kesimpulannya nggak berani mengatakan itu 1%. Seakan-akan ini pilpres game over. Bisa laporin Godari. Karena tidak tahu Pak tidak Godari. jawab. Kenapa? Dia nggak nonton Anda. Kalau nonton 442 itu ya Pak Godari itu di sini sejak kita pertama kali ketemu 1 putaran. Terus saya bilang salah. 1 itu kan begini. Sekali putaran. Dia berubah jadi sekali itu dari sini loh. Nonton, Ya, nonton, tapi nggak yakin. Saya kan di Persepi juga. Persepi ini kan asosiasi lembaga survei. Oh iya. Benar-benar. Jadi kita tahu lah teman-teman ini kan angkanya di sekitar 52 dan 53. Ya, Tapi mereka tak ada yang kemudian hitam putih Iya. mengatakan bahwa pilpres 1 putaran. Mereka mengatakan ini sangat mungkin 1 putaran, sangat mungkin 2 putaran karena ini masih dalam rentan margin of error. Karena kalau Yang survei 2,9 rata-rata ya. Jadi gede. sebenarnya nggak ada yang cukup confident memprediksi 1 putaran. Nah ini yang sebenarnya membuat orang saat ini bertanya-tanya, survei pun gitu ya melesat, meleset maksud saya dalam konteks perolehannya karena 58%, Pak. Iya. Saat Jauh, itu jauh. nggak ada lembaga survei yang Nangkep rilis itu ya. secara terbuka, kredibel, yang kita tahu angkanya sampai 58% nggak ada. Nggak ada, Pak. Ini yang Nggak dirilis ada. ya. Yang nggak dirilis ada nggak ya? Maka muncul istilah paradoks, muncul istilah anomali. Oke. dan Rata-rata seterusnya. 51-52 ya. Betul, Rata-rata iya. 51,52. Itu kan kalau kita membaca secara umum. Nah, tapi survei itu kan soal bagaimana persepsi publik ya. Persepsi publik itu kan bisa berubah kapan aja. Iya. Sehari 2 hari bisa berubah. Atau karena bantuan sosial yang banyak, atau capres-capres ini dinilai memberikan faedah elektoral berupa logistik, yang awalnya misalnya belum menentukan pilihan politik, undecided, akhirnya muncul. Kan undecided saat itu sekitar 5%. Jadi wajar kalau kemudian muncul angka itu. Artinya survei 51-52% sampai saat-saat terakhir dan ternyata hasilnya 58%, ya bisa dijelaskan. Bisa memang. dijelaskan, itu bisa karena dijelaskan. saat itu memang masih ada sekitar 4-5% masyarakat yang belum menentukan Belum pilihan menentukan politiknya. pilihan. Jangan-jangan karena memang mungkin ya bansos, mungkin karena diyakinkan dengan visi misi penetrasi ke bawah yang kemudian Atau melipat ganda. ini yang paling FIFA aman. lagi tuh. Kata Tapi ini FIFA paling lagi. aman. Ya harus aman dulu. Cuma kan kalau 4 Dalam rangka IKM, jadi biar aman. kalau 4-5% itu kan nggak mungkin semuanya Semuanya. pindah ke sana. Iya dong, Jadi mungkin. memang tetap paling aman itu kalau bagi kami kan 1 dari 7 subjek yang kami lakukan penelitian, kurang lebih seperti itu. Tapi balik ke 442 ini kan sama seperti Liverpool MU juga kan, Carabao itu kan. Yang kemarin ya. Paling 1-0 katanya buat Liverpool, ya kan? Betul. 2-0 Iya. atau 2-1 ya kan? Buat Iya. Liverpool kan? Ternyata Meleset. susul Nah, menyusul. saya mau lanjutkan 4-3 itu loh, Pak. Betul. Saya mau lanjutkan tentang Itu paling seru survei tuh, itu ya. Nah, tapi survei itu kan ada lain yang disebut dengan quick counts. Kalau quick count itu rata-rata valid. Hasil pileg dan pilpres ya. Kenapa valid? Karena quick count itu didasarkan pada hasil pengututan suara yang di TPS. Dan Jadi, di quick count ini memang terlihat betul, makanya jauh. ketika misalnya PS itu naik melesat, hampir lolos parlemen pada ribut. Iya, karena di quick count tidak. Karena di quick count, apapun judulnya, dari berbagai penjuru mata angin, PS itu nggak lolos. Iya. Dari berbagai simulasi, termasuk ditambahkan dari margin of error. Nggak ada cerita ini barang lolos. Tapi itu kan agak panik nggak sih? Emang hitungannya belum selesai. Pada saat selesai ya segitu juga sih. Ya kenapa begitu? Karena Segitu kawan-kawan lembaga survei yang quick count itu hampir semua prediksinya masuk akal. Ya. Iya. Masuk akal misalnya yang menang pilpres itu Prabowo dan Gibran, PDIP itu juara dalam pileg, kemudian runner up itu Golkar, nomor 3 itu adalah Gerindra, itu sistematis. Iya. Kenapa giliran PSI kok tiba-tiba seakan berbeda? Ini bukan hanya anomali di atas anomali. Waduh. Jadi Ini double anomali. Persepinya nih yang Tapi lagi bicara. kalau saya yakin loh dia. Kertasnya Ini kurang ya? ilmiah loh lihat. Bukan, ini pasal saya FIFA ini. yakin loh saya. Dilarang menyontek FIFA. nih. Sambil Dilarang menyontek. dia sambil nyari rumus ya loh. Dari rumus. Iya. Saya dari tadi coba-coba nyontek. Enggak ilmiah loh ini. Oh, ini bukan hanya Makin dilihat, ilmiah. makin nggak Saya ngerti. menggunakan bahasa Madura. Biar tak ada yang bisa nyontek. Tapi itu menarik karena lagi-lagi nih nanti Persepi ya dan pemilu nih. Itu exit poll rata-rata beda loh. Kalau exit poll. Ya, itu kan diakui juga oleh Bu Iya, Hadirin iya, tadi. Hmm. Apa artinya? Jangan-jangan memang pada waktu kita bertanya kepada responden dalam Pada waktu survei, itu orang mulai menjawabnya suka-suka karena mereka mulai paham bahwa ini lembaga survei ini ada yang bandwagon,
Jadi ada yang sebetulnya bekerja sebagai konsultan Iya, tanpa menyebutkan, harusnya sebut aja. Iya. Terus yang kedua, ya kan, ini nggak pernah dijelaskan ini yang bayar siapa gitu. Padahal menurut teman-teman di asosiasi itu, mereka harus nyebutkan itu loh ya, sedang Iya. kerjasama dengan siapa gitu. Atau lagi jadi konsultan siapa. Ada jawabannya, Bang. Yaitu? Dari hamba Allah. Nah ini kalau Pak Ustadz dia memang Iya. keren. Kan jawaban aman, biar nggak ada setrum. Maka, Yang ketiga itu kwitansinya juga gitu kali memang. Nulis malah nama. sebetulnya raw data itu bisa diminta Ya. karena kan dia sesuatu yang disampaikan kepada publik. Yang keempat pajak sebetulnya, ya kan kerjasama dengan siapa? Harusnya ya. Apa memang biaya sendiri misalnya? Tapi sudahlah, jadi ada exit poll punya masalah itu sehingga misalnya kami bisa dengan gampang menemukan di Sumatera Barat. Nah ini kita bicara soal Sumbar. Sumatera Barat ini, ya kan IKM juga sebetulnya, yaitu Minang. ibu kota Minangkabau. Jadi sama-sama ya kita. IKM Madura sama Iya, IKM Minang. jangan cuma Madura dua saja. Saya sama Timothy juga punya IKM. Itu Apa tuh? Menteng lah kita ya. Menteng. Studio ya kan. enteng kopinya belum Tapi, jadi. tapi kalau Minang enak dong, infrastrukturnya maju, tapi tetap saja anti Jokowi. Enggak, jangan suka begitu Oh, Bapak jangan, ini. jangan. Nggak Kami menang, itu bukan ada anti lah, nggak bukan menang. anti, ada perubahan-perubahan angka lah gitu ya, bukan anti dong. Kan tetap welcome Pak datang ke Sumatera Barat, Iya, ya kan. Kan Prabowo-nya oke, kadang-kadang Gibran-nya belum tentu, gitu kan. Jadi kan Iya, itu iya, tetap dong ada penerimaan, ada, iya kan? Iya, iya. Kan siapa bilang nolak semua? Enggak semua. Enggak, Pak Prabowo-nya oke, Gibran belum tentu. Gitu kan. Jadi kan nggak ada masalah, balik lagi. Itu di Sumatera Barat menarik loh. Sama. Kalau dia tanya dulu, ini lembaga survei mana gitu. Ini bahkan nama-nama yang besar itu dia iyain. Sehingga akhirnya itu angkanya kan sampai ada yang yakin, wah partai kami menang di Sumatera Barat gitu kan. Iya, benar. Lalu datang kami tanya, ini dari lembaga mana? Ini Salemba School, Pak Fendi Ghazali. Terus gimana? Siapa yang unggul gini? Kok yang itu di lembaga lain mengatakan yang unggul itu? Kami kicu hasilnya, Pak, katanya. Artinya apa itu? Tipu-tipu Aneh tipu aja, Pak. Oh. Tipu aja katanya. Iya. Nah, hati-hati loh ini. Ada exit poll yang berbeda, ya kan? Iya. Kemudian juga ini catatan-catatan kita ke masa depan tentang proses pemilu tadi. Tapi balik lagi, yang sebetulnya menarik ya, itu saya rasa apapun alasannya, kata-kata bansos dan pork barrel tadi, Ya. ini hati-hati ya, ini gentong babi kebetulan istilahnya. Ini nggak ada kaitannya dengan apa. Gentong babi itu kata kuncinya gentong apa babi? Gentong babi, gentong dong ya. Gentongnya. Gentong. Yang penting Gentongnya. gentongnya. Enggak, supaya agak jelas ilmiahnya itu pada abad ke-17 sebelum adanya refrigerator, maka babi atau daging-dagingan lain Daging itu lah. dimasukkan dalam gentong lalu digaramin gitu. Ya, Supaya awet. Gentong yang besar itu. Lalu ini kemudian menjadi istilah sejak tahun 1863 ketika anggaran-anggaran digunakan atau disahkan oleh Kongres untuk kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak tertentu, untuk kemenangan-kemenangan ataupun anggaran-anggaran besar. Seperti misalnya ada bridge itu, jembatan to nowhere katanya. Jadi sia-sia itu di Alaska. Kemudian ada pembangunan kereta bawah tanah itu di Boston dan lain-lain. Jadi misalnya ini kan angka bansos itu begitu besar pada tahun ini. Apakah ini termasuk dalam pork barrel misalnya? Ya, yang terjadi waktu itu di sana ya. Iya. Di Amerika lah di itu Amerika. bahasa yang biasa dipergunakan di Di Amerika. Amerika. dalam politik Ya. mereka. Di Indonesia begitu kita Oke. sebut gentong babi juga udah nggak enak ya. Nah, tapi ini kalau lihat hasil ini kan sepertinya nih kalau kita lihat dari kubu 01, saya nggak bisa bilang kubu juga ya. Kalau dibilang kubu termasuk partai, ini kayaknya capres-cawapresnya yang tampaknya akan menggugat. 03 juga. Saya tertarik nih. 03 Sudah juga. mulai dari Timothy sudah mulai menggambarkan betapa partai mulai mundur-mundur. Sedikit-sedikit ya. Tinggal capresnya doang yang Nggak berjuang. iya, kan? soalnya gini. nggak bisa dibilang kubu lagi jadi. So- Ini menarik loh, bukan kami loh ya. Makanya Para harus bukan dilihat coach, para konstelasinya. pemilik klub ya yang Tapi saya tukang makanan sebenarnya. Jadi dia pemilik analisa klub. warung Jadi kopi sebenarnya. pemilik klub sudah mulai mundur. Tinggal pemainnya aja yang Nah, makanya jadi protes-protes. kubunya kemarin itu tuh pembahasan lain. Tapi misalkan kayak 01 nih, Anies Mohaimin kan tampaknya memang serius akan mengajukan karena mengatakan ke MK hasil ada hal-hal yang Pilpres. mereka lihat harus dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi di sisi lain misalnya kayak Nasdem, Pak Surya sudah mengakui kemenangan Sudah 2 kan. menerima kekalahan Sudah menerima. gitu kan. Gitu. Jadi ya itu nih makanya saya bilang mau bilang kubu, ntar ada partai yang bilang
tar dulu kita sih udah ngakuin gitu. Iya. Iya, iya. Tapi 01-nya capres-cawapresnya tampaknya menggugat. 03 juga tampaknya demikian gitu Iya, kan. Iya. Walaupun Tapi nggak ada yang- belum mengumumkan. Hari ini kan sudah mengumumkan kalau 01. Hmm. Ini pada saat kita melakukan rekaman inilah. Karena ada waktu 3 hari, 03 belum. Mas. Tapi ada 03 waktu belum. 3 hari. Menggugat untuk itu. Apanya? mendaftarkan. 03. Oh, Oh, pasti, oke. 3 pasti. hari. 3 hari dari hari ini, besok dan lusa. Iya. Jadi 3 hari itu adalah waktu di mana pihak-pihak yang merasa ingin bersengketa soal hasil pemilu bisa mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Kan Lewat diumumkan dari tanggal 3 hari 20, tanggal. berarti Betul. sampai tanggal 23 ditunggu. 23, Oke. betul. Jadi kalau lewat dari tanggal 23 itu tak bisa. Tak bisa. Mau nangis-nangis tak bisa. Bisa. Meraung-meraung tak bisa. Ini bahasa Minang tapi pakai logat Bisa. Madura gitu. 23 tak bisa. Tak bisa. Ya tapi terlepas dari ini hanya pemain yang semangat untuk gugat ke MK gitu ya. Iya. Partainya ini rada nggak semangat. Tapi terlepas dari itu saya mencatat ada 3 amunisi ya ke Mahkamah Weh. Konstitusi. Amunisi Ini ini. dari coach 3 nih. Amunisi pertama kita Waduh. tulis pakai bahasa Madura biar tak ada contekan. Iya, benar-benar. Bisa ya? Yaitu Pertama satu. yaitu saksi. Saksi. Nah, kubu 1 itu kan dari level saksi katanya ingin menghadirkan oknum-oknum KPPS atau penyelenggara yang dinilai tahu Hmm. soal anatomi, dugaan-dugaan kecurangan itu. Termasuk misalnya mungkin ada oknum-oknum kepala desa yang nilai juga tahu terkait dengan kecurangan dan seterusnya. Dan Pasal seterusnya. 24 dan 26 FIFA tadi. Betul, Iya, betul. iya. Strum. Itu saksi dari 1. Kalau saksi dari 3, kalau tak salah mau menghadirkan oknum Kapolda. Iya, yang Kapolda. Tapi sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud. Ai lama berarti masuk angin. Kata Jadi larang. kata Prof. Mahfud, saksinya itu khawatir kalau nggak salah. Jadi Ah. ada kemungkinan nggak. Berarti nggak jadi. Jadi maju. Tapi per hari ini anggaplah Tapi Prof. Mahfud orang Madura. Harusnya berani. Oh, Prof. Mahfudnya berani. Itu kan saksinya berani, yang nggak saksinya. berani. Iya. Iya. iya kan? Prof. Anggaplah. Mahfudnya berani, saksinya yang nggak berani. Iya, di luar oknum Kapolda kan ada Iya. juga saksi-saksi dari Iya, level KPPS gitu ya, kepala-kepala desa yang dinilai tahu persis terkait dengan kecurangan. Itu saksi loh. Kemudian dari substansi gugatannya, Substansi. pertama apa? Putusan MK-MK. Oh. Ya, di mana putusan MK 90 itu yang dinilai cacat, tapi kenapa KPU ini meloloskan ya cawapres nomor 2 itu ditetapkan sebagai kandidat calon presiden di 2024. Iya. Ini barang cacat secara etik, tapi kenapa kemudian disahkan sih oleh KPU? Ini Itu yang masuk digugat dalam ya? materi gugatan. Nah, yang kedua soal tadi tonggentong bi babi itu. Oh. Tenggentong. Ini lebih enak nih pengucapannya. Kenapa Iya. itu? Enggak, saya lebih suka yang ini. Tenggentong. Kalau saya kan susah, pork barrel sama dengan gentong babi. Orang kan nggak enak. Ush. Kalau ini kan enak ya. Tong gentong Gentong. bi babi. Ya bukan ya. Oh, gimana? Kalau pakai nada emang lebih enak. Tonggentong bi babi. Oh, Makanya babi. orang Madura dari dulu ada Lebih satu enak loh, ya? ada satu profesi yang tak boleh dilakukan oleh orang Madura. Yaitu? Saksi di TPS. Ya, Saksi itu. Waduh, Iya, karena nambah suaranya terus. bisa berlipat ganda. ya. Satu jadi 2. Jadi Iya, dua. iya. Ya kan? 2, Iya, iya. wah 2 jadi Ini 4. Ini yang ngomong orang Madura sendiri jadi. Iya, iya. Lah iya kan? Iya. Aman kalau Itu kan pengulangan. Mas Adi Prea Nah, ngomong nggak ada strum. jadi terkait dengan bansos gitu ya atau yang disebut dengan pork barrel dan seterusnya itu juga masuk dalam Iya. materi gugatan secara substantif. Ini sama nih antara 1 dan 3 karena ada kesan bahwa bansos ini kan masif jelang Ya. pencoblosan. Jumlahnya Iya. sama dengan pada waktu kita terdera oleh pandemi COVID-19. Betul, betul. Berarti harus ditemukan COVID apa yang sedang ada terjadi pada saat ini. Termasuk juga misalnya tentang Serekap ya. Serekap ini Serekap, kan ya. dinilai kejanggalannya luar biasa. Ada yang naik tiba-tiba turun, ada yang turun tiba-tiba naik. Tiba muncul juga soal grafik yang dihilangkan ya. Ini Ya. Pilpres ada tapi Pilegnya nggak ada. Hmm. Memang soal Sirekap ini bukan hasil resmi. Ini kan bagian dari alat bantu untuk mendeteksi Memantau. bagaimana. Betul ya. Ini Penghitungan. menarik. Ini kalau gaya Minangkabau, gaya Sumatera Barat, nanyanya bukan gitu. Di MK misalnya, mulai pengadilan, Hmm. ada KPU, Iya. Bapak-bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Yes. yang mulia. Sebelum kami mulai sidang, ini segala macam ini kan sudah ada saksi. Kami cuma ingin mengatakan satu, bisa nggak Komisi Pemilihan Umum ini mendefinisikan apa itu Sirekap? Hmm. Ya kan? Kalau tidak bisa, berarti
dia gagal melaksanakan pemilu. Karena dia sudah melemparkan Sirekap ini, berhari-hari kita selalu memperhatikan, tetapi kemudian tiba-tiba dimatikan. Ya kan? Nah, kami harus minta supaya KPU maupun ahli-ahlinya mendefinisikan apakah itu Sirekap. Gitu. Tapi masalahnya masa sidang juga kan terbatas banget. Karena itu ini dimulai di 10 menit pertama aja. Oh, Coba. nggak cukup deh 10 menit bahas itu. Enggak, coba. Sirekap aja. Nggak usah kita tanya definisinya aja. Sirekap adalah apa? Apa coba? Kalau dia bilang sistem ini untuk ini, terus di belakangnya akhirnya dia harus bilang koma, tetapi tidak kami pakai untuk, ya kan? Nggak dipakai kan? Iya, iya. Jadi Sebagai keputusan hasil setiap yang- kali ada masalah, dia akan bilang. Tapi Iya. itu nggak akan digunakan. Bukan. Karena yang akan digunakan adalah yang manual. Memang Sirekap Lalu ini apa dong? Coba dikasih definisinya coba. Sirekap memang kacau. Kacau dalam arti ini bukan hasil resmi perhitungan dari KPU, tapi jadi rujukan. Jadi orang ini meributkan sesuatu yang bukan hasil resmi. Karena Iya, itu iya. coba Iya, kasih kan? definisi coba. Sirekap adalah sistem apa? Hitung Hitung cepat. Berdasarkan C1 Nah. yang direkam dengan teknologi tertentu gitu kan. Lalu diunggah, ya kan? Tapi Tapi bukan tidak hasil begitu. resmi. Bukan hasil resmi. Ya karena memang Dan bisa berubah-ubah. alat Dan rekam boleh juga dimatikan. itu, Bang. Alat apa namanya? pantau. Alat rekam Sirekap ini kan rabun jauh, Pak. Rabun jauh. Itu tulisan 4 jadi 400. Iya. Jauh. Kan banyak salah deteksi. Oh, pantas ada angka 9.000. Iya, Tapi saya mau karena langsung ke itu ini. yang kemudian dijelaskan oleh KPU kan. Ada kesalahan teknis Iya. di mana mesin untuk mendeteksi suara yang diinput melalui scan di TPS itu salah baca. Tapi saya mau agak satu Tapi hal. lagi-lagi itu Iya. kan cuma buat memantau. Iya, bukan. Tapi karena keterbatasan waktu saya pengen ini. Ini kira-kira kayak seperti apa hak angket kan ujung-ujungnya. Nah, sepertinya saya kemana-mana. pas masuk. Iya, Nah, iya, ini pas ya. Timothy ini kalau hebat betul. MK ini kemana kira-kira perakiraan dari Saya mau masuk coach ke kalian? situ karena gini, saya dalam pertandingan sepak bola itu, kadang-kadang saya suka marah terhadap VAR itu karena apa? Dia tidak diperlihatkan kadang-kadang. Betul nggak? Ini MK ini Kadang-kadang. VAR-nya nih ya. MK ini VAR-nya untuk Bukan, angket. Pilpres. Saya mau angket. Oh, angket. Oke. Kan Anda angket kan tadi. Anda Ya, ini. bicara Lalu- angket. lalu nanti ke Iya, MK ya? nah, habis masuk ke Janji MK. ya? Jadi, karena maksudnya gini loh. Kadang yang pernah satu kali tuh, harusnya golnya Luis Diaz itu diakui gitu ya. Karena ada salah komunikasi antara Iya. wasit VAR dengan wasit yang memimpin di lapangan. Iya, iya. Ya, saya sorry loh ceritanya soal Liverpool terus. Mohon maaf loh ini ya. Lain waktu saya akan cari cerita soal Madura United dengan VAR. Iya. Tolong kasih tahu saya ya. Jadi Baru liga depan kayaknya bagi pakai. kita VAR itu bid'ah. Dalam nuansa Ramadan ini gitu, selain pakai Jadi- analogi sepak bola, pakai analogi. maksud saya begini. Ngapain percaya sama Hak VAR? angket yang tertunda-tunda itu sama seperti pertandingan itu sudah selesai, VAR-nya nggak diperlihatkan. Nah, diperlihatkannya setelah orangnya udah tanding yang lain. Udah selesai habis kan? Udah tanding Baru lain ya. harusnya Ya, VAR-nya ya. diperlihatkan. Ya. Harusnya garisnya tadi begini. Udah habis. Udah selesai. Ya mestinya VAR itu diaudit secara investigatif. Betul, maksudnya gini loh, minta kepada wasit VAR, walaupun misalnya yakin bahwa sama seperti ini loh, apakah itu McAllister yang terakhir itu penalti apa bukan gitu? Ya kan, yang tendangan Gudo itu kan kena ke dadanya di dalam kotak penalti. Iya, iya. Kan enggak, karena muncul pertanyaan lain. Kalau itu di luar kotak penalti pelanggaran enggak? Kalau di luar kotak penalti Pelanggaran. pelanggaran. Jadi kalau di dalam enggak. Pelanggaran ternyata gitu ya. Jadi kan ada logika gitu kan? Nggak. Nah, maksud Yang saya tuker-tuker gitu ya. betul, Iya. tapi diperlihatkan dulu gitu. Dan itu diperlihatkan kalau yang kemarin itu kan, Iya. yang Liverpool MU kan diperlihatkan. Nah, Iya. maksud saya di situ kelemahannya. Hak angket ini aja tarik ulurnya begitu lama, VAR-nya nggak diperlihatkan, rekapitulasi KPU sudah keluar. Iya. Di situ persoalan Kalau VAR-nya. kalau saya hak angket itu ada istilah Arab sebenarnya. Wah, Yang paling pas ya, Iya. la yamutu wa la yahya. Tak hidup dan tak mati. betul. Tak mati dan tak hidup. Hmm. Nah, itu kalau bicara tentang hak angket. Hidup hak angket ini karena beberapa waktu yang lalu partai-partai ini sangat agresif. Kubu 1 dan 3, iman politik mereka sama. Oke. Bahwa mereka akan melakukan hak angket sebagai upaya konstitusional meninvestigasi dugaan kecurangan-kecurangan. Tapi kalau kita melihat sehari 2 hari ini, rasa-rasanya mulai tak jelas itu. Ya, Iya betul kan saya Tuh. bilang. Mulai Iya. tak jelas. Kenapa? Kita juga kaget mendengar pernyataan Pak Surya Paloh.
yang saya kira semalam sebenarnya mengkonfirmasi bahwa hak angket ini seakan-akan ya hanya sebatas isu dan belum tentu Nasdem itu setuju. Nggak dilanjutin Ketua lagi Umum lah. partai menerima hasil putusan dari KPU pemenang Pilpres dan Pileg dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Ya otomatis itu sejalan dengan partainya lah nanti. Anies, kan gitu. Anies boleh ngotot mau hak angket, Ya, tapi ya, kan Anies tak bisa pengaruhi partai, Anies Ya. tak bisa pengaruhi Nasdem. Pada saat yang sama kita harus nyambung nih Ya. bahwa PKB pun punya semacam kebiasaan lah ya, saya nggak mau pakai istilah lain untuk ikut masuk ke dalam kekuasaan bersama dengan golongan karya kan. Jadi nggak kaget kalau Ya. PKB melirik untuk Ya masuk ini pernyataan ke dalam dari kekuasaan. Anies dan Caimin ini kita penuh semangat mendengarnya. Tapi kalau Nasdem, PKB dan PKS juga sudah menerima loh hasil ini dengan catatan kan, dia Iya. menerima kan. Pada- rekapitulasi. Pada level PKS loh, ini setelah pencoblosan ya, PKS itu kayak ditelan bumi, nggak pernah ngomong lagi tentang Iya, angket. iya. Iya, iya. Waktu awal-awal sebelum pencoblosan, pokoknya iman kami terkait dengan angket nggak bisa diganggu-gugat. Iya. Tanpa PDIP pun, kata Ya, kubu ya, nomor ya. 1, kita akan terus memperjuangkan. Kita mencari kawan PKS yang ngotot bicara tentang angket, tak ada. Malah hilang. Minggu lalu kita mendengarkan dan bisa menyaksikan secara transparan 2 menterinya Pak Jokowi jumpa muka, jumpa pikiran di istana, saling kirim salam ke Cak Muhaimin, selamat pilegnya naik signifikan. Iya, iya dong. Iya, Kata orang menterinya PKB, salam juga ke Pak Presiden. iya betul. Ini Iya. kode betul. Praksis setelah itu pembicaraan tentang angket itu Jadi, agak ini- lemah. Ini belum selesai ini dulu, Oke. Mas Itu Bayu. belum. PDIP. Nah. PDIP nggak solid PDIP. Waktu sidang paripurna pembukaan, ketika semua anggota-anggota fraksi yang ngotot angket itu muncul, yang mimpin sidang itu bukan Mbak Puan kok, Iya. tapi wakil DPR yang lain. Mestinya kalau angket ini signifikan, dikawal Puan. itu barang. Iya. Iya. Karena apapun Puan Maharani itu adalah ketua DPR yang mestinya bisa Dari mobilisasi dan Partai dukungan PDI Perjuangan, ya kan? Itu tanda-tandanya. Kalau P3 ini yang agak repot. Partainya tak lolos ke parlemen. Iya. Jangankan mau berpikir tentang angket. Mereka ini berpikir bagaimana nanti gugatan di Mahkamah Konstitusi di berbagai dapil tentu saja bisa meloloskan mereka. Iya. Jadi- Sebelum bicara soal hak angket, mereka harus bicara hak angkat. Iya, Nah, Hak itu angkat dia. untuk angkat Itulah diri survive mereka. dulu. Iya. Jadi Makanya Coach dalil, Adiprai- dalil ini yang kita Ya, bilang, Coach saya Adiprai- mutualayah ya itu. Iya. Dan Coach Ege, ini hak angket pesimis lah kita ya. Hak Enggak, angket. saya bilang VAR-nya udah lewat, pertandingannya lewat. udah selesai Oke. di KPU. Makanya ini masuk ke gugatan MK nih. MK. Jadi buat kita dengan tanda-tanda tadi dan segala macam, hilalnya udah kuat lah untuk hak angket. Iya, iya, iya. Ah, ini- Lebaran udah jelas kapan. Nah, masuk ke lebaran nih. Waduh, Enggak, masuk masuk ke lebaran lebaran tiba-tiba. penting. Ya. Orang tuh nggak Mudik sadar. dulu. Enggak benar. Termasuk mudik di dalam. Nih, Pak Ustadz. Pengaturan jadwal pemilu ini luar biasa. Luar biasa damai. Coba ya. Ya. 20 Maret kemarin KPU sudah Pengumuman. menyelesaikan. Iya. Jamnya jam 21 lewat sekian ya. Iya. yang mengumumkan. Plus 3 hari untuk ke MK. Ya. 23 kan itu? Ya. 23. MK kerja 15 hari. 14 hari maksimal. 14. Jadi 23 itu jam 23.59 udah harus masuk gugatan. Iya. Boleh tak kita nyontek ini? Boleh dong. Ini saya Bahasa tulis Indonesia. pakai bahasa Minang. Ya. Bapak kan tadi sudah Oh, ngerti. iya. Oh. Ditambah 14 hari. 23 tambah 14 sama dengan 37. Potong 31 bulan Maret sama dengan 6. Jadi pada 6 Juli kita sudah mendengar Hasil atau dari setidak-tidaknya 7 Juli. 7 Juli. April. 7 April. Kok Juli sih? 7 Jadi Maret itu 31, maka 7 April Kita sudah ada keputusan hasil MK dari MK, ya. tentang siapakah Presiden Republik Indonesia. Dan itu bersifat final. Kecuali, ada kecualinya Kecuali. katanya. Kecuali ada beberapa tempat yang harus dilakukan, misalnya tadi Pemungutan suara ulang. pemungutan suara ulang. Tapi ya. kalau tergantung lagi ke jumlah dari Iya, suara iya. di situ, apakah bisa mempengaruhi masifnya, atau masifnya, tidak. masif. Iya, karena Apakah kalau kita signifikan? membaca tujuan kenapa 1 dan 3 ke MK kan 2, Pak. Pertama, kalau bisa pemilu diulang karena penuh dengan dugaan-dugaan. Tiga hal tadi. Iya, kan tadi dari segi soal saksi, kemudian substansinya. substansi. Terus yang kemudian goalnya. Goalnya itu mereka berharap pemilu ini bisa diulang karena Ya, penuh indikasi dengan kecurangan. Yang kedua, ya bisa mengubah hasil sehingga Pilpres bukan 1 putaran, tapi 2 putaran. Itu goal yang ingin mereka capai.
Kan begitu Bang Da? Iya. Kan itu yang muncul sebenarnya di Mahkamah Konstitusi. Saya tetap ya kalau dengan berpatokan pada Carabao Cup. Ya, itu yang agak menyedihkan. Karena kalau yang Liga Primer belum tentu nih dapatnya kan. Ini betul-betul ketat loh. Bahkan di Carabao ini saya City sama Timothy, Chelsea masih ada harapan. Oh iya, masih ada harapan selama. Tapi begini, Iya. 1 dan 3 Iya. perdebatannya di Mahkamah Konstitusi ini Nah, bukan ini soal menarik. number. Iya. Ini bukan soal number. Iya, Ini kan? bukan tentang kuantitatif, tapi hal sifatnya substantif katanya. Misalnya soal putusan MK gitu ya. Itu kan hal-hal yang sifatnya bukan angka, Ya, tapi ya. bagaimana menyikapi keputusan yang sebenarnya itu cacat, tapi kemudian jadi calon. Ya, Kan itu perdebatan. Betul, Ini- banyak ini- suara. Kita kan juga dulu ada gugatan MK, Pilpres juga, tapi akhirnya selesai di luar MK. Bahasa saya begitu. Iya. Politiknya selesai. Oh iya, kalau itu Nah, kita ini sudah akan ketebak terjadi ya. juga nggak? Iya, kalau itu kita Oh. sudah ketebak kan akan jangan-jangan nanti yang ngotot ini cuma para capres. Tanda-tanda itu udah Tambah kelihatan. dengan Hmm. aktivis-aktivis yang ada di belakang para Iya. capres itu ya, yang artinya para pejuang hukumnya lah, para pejuang demokrasinya. Tetapi yang mau kita kedepankan ini adalah bahwa kenapa saya mengulang-ulangi Carabao Cup tadi, dengan tidak adanya VAR yang Yang misalnya pertandingan sudah diperlihatkan. selesai dan kemudian diskusi itu baru berlangsung sesudah pertandingan selesai, kan nggak bisa kita bilang ulang dong pertandingannya. Iyalah. Iya. Harusnya penalti dong. Iya. Tendangan enggak, pertanyaan saya sederhana. Apakah kalau pelanggaran itu terjadi di luar kotak penalti, pelanggaran apa enggak? Pelanggaran katanya. Iya. Kalau di dalam kenapa enggak pelanggaran? Harusnya Nah, sama. ya kan? Iya. Oh, di dalam pelanggaran, tapi enggak penalti ya, tendangan tidak langsung lah kalau gitu. Minimal. Tapi kenapa enggak gitu? Nah, tapi Itu- enggak bisa diapain lagi. Iya, itu liga yang pakai VAR. Iya, Di Indonesia liga nggak pakai VAR. makanya. Jadi Orang maksud Madura, saya bagi orang di, Madura, di situ nanti kesulitannya di Mahkamah Konstitusi juga. Oh. itu Gitu kan? sebagai orang Madura melihat liga ini sudah selesai, game over. Iya. Setelah Iya. KPU memutuskan siapa yang menang Pilpres dan Pileg, maka sepanjang itu juga VAR tak berlaku. Mau menangis menangis saja, Iya, iya, mau iya. sedih sedih aja. Iya, iya. Silahkan bekerja 5 tahun yang akan Ini datang. kita ngomongin untuk maju politik kembali. apa Kan sepak bola? Enggak, Ini nyambung semua ini. Nah, kalau 7 April itu nanti, itu kan memang pada waktu kalau di sepak bola mungkin ada Boxing Days atau hal-hal begitu ya. Ini orang mudik loh ini. Mudik nih, udah menjelang mudik. Nah, siapa yang memikirkan? Siapa yang memikirkan apa nih? Siapa yang Bukan memikirkan? Iya. Ini luar biasa loh. Good timing, good timing. Ini waduh Jadi untuk udah nggak ada lagi yang fokus ke sana. Iya, Semua udah mikirin THR udah cair apa belum. Iya. Itu uang-uang kecil udah siapin apa belum. Betul. Nanti macetnya hari Sudah di apa, jalan. gimana, siapa laporannya yang- media massa juga sudah laporan Udah pada laporan. mudik. Tersedia. Coba loh, Anda nggak ada yang sadar kan tanggal-tanggal ini loh setelah saya Setelah jelaskan. Coach Ege mengatakan ini baru ini. 7 Dan April saya kurang saya menunggu Prof Ege ini bikin video. Ketika ada kemacetan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu, kira-kira tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden tinggi Pak, tinggi. Tetap tinggi ya? Pak. Karena itu sudah lebih baik dari tahun lalu. Bapaknya harus hati-hati. Nggak aman kan? Aman kan? Tapi ada satu arbitrase internasional. Wih, itu kan untuk sepak bola juga ada kan? Ada lah. Ada apa tim itu ya? arbitrasenya kan? Jadi orang itu boleh mengadu. Ini tim khusus FIFA nih datang. Wah, tim arbitrase internasional kan? Oke. Di antara lain itu para guru besar. Oh. Itu saya anggap sebagai tim arbitrase. Oke. Mereka sampai saat ini masih tetap bersuara. Jadi walaupun misalnya takluk lah semua ini ya, VAR-nya jadi nggak berlaku segala macam, Iya. tetap orang bisa mengadu ke arbitrase. Dan kalau dia mengeluarkan keputusan, ini lumayan kuat ini. Iya kan? Bisa tiba-tiba dipotong poin, bisa nggak boleh ikut bertanding berapa lama. ada Di sepak bola loh ini ya. Di sepak Di bola. sepak bola. Level negara. Sepak bola. Kalau Level di Di negara. sepak bola. Iya. Aman kita ya? aman. kalau di aman. politik takut ada yang setrum-setrum. Setrum. Oke, Aduh. itu untuk Pilpres, tapi kita lihatlah nanti bagaimana Iya. MK, karena ada masa durasinya, jadi nanti Jadi- walaupun Anda sedang memperhatikan bagaimana kemacetan di Jagorawi, ya perhatiin juga nanti berita-berita itu. Mudah-mudahan, Maksudnya mudah-mudahan. gitu ya. Jangan nanti... Nggak, ayo tebak-tebakan yuk. Oh. Tebak-tebakan supaya Apa? menarik nih ya. Kalian nggak kasih hadiah jersey di tebak-tebakan. Sekitar tanggal 7 April itu, lebih seru mana orang bicarakan MK apa mudik? Kalau berdasarkan sama-sama media MK loh. ya, ini kita media ya. MK Mahkamah Konstitusi, MK juga M depannya K belakangnya mudik. Iya, mudik. mudik. MK apa mudik? Mulang kampung. Pulang kampung. Mudik ke Kalau kampung. gue boleh nebak ya, kalau saya boleh nebak nih,
udah selesai, dianggap udah selesai si Sudah. pilpresnya ini. Enggak, ini pertanyaannya agak terlampau jauh ke belakang. Enggak perlu tanggal 17 Agustus. Apa? 7 April. April. Ini 17 Agustus. Saya tadi Juli. Ini masih perang Belanda ini belum merdeka. Saya tadi Juli, dia lebih jauh lagi. Enggak Dia bilang, perlu. saya terlalu jauh. Saya masih Juli, Pak. Bapak Agustus. Karena ingat saya Agustus itu pendaftaran kepala Daerah. Benar. Untuk Provinsi Madura. Iya. Termasuk tuh. Oke. Apa Jadi- poinnya apa poinnya? Jadi tak perlu nunggu tanggal 17 April. 7 Agustus. 7 Per April. April. Itu 7 April. Per hari ini orang itu pikir bagaimana cara mudik gratis, Iya, tiket iya. gratis. Iyalah. Tak ada antrian di pom bensin yang mengular yang Setuju. mengakibatkan kemacetan. Kenapa begitu? Iya. Saya salah satu pelakunya. Iya, betul. Mau mudik pikir itu. Iya, betul. Setelah KPU memutuskan semalam siapa yang jadi presiden pemenangnya dan pileg, itulah kemudian orang berpikir bagaimana cara mudik indah ke depan ini kan. Udah ya. Betul. Udah, next Iya. itu. Tol Jakarta sama Surabaya yang mestinya 8 jam, khawatir jadi 12 jam karena kemacetan di mana-mana. Iya. Iya, betul. Begitu. Iya. Jadi nggak perlu tunggu tanggal 7, Udah Tayo. tahu lah ya. Iya, udah deh. Hari ini sudah jalan mudik. Dan kawan-kawan udah tanya. Saya tetap semangat lah karena masih ada orang yang ke arbitrase internasional. Oke. Ya. Ya, baik. itu masih Oke. ada suara-suara. Mudah-mudahan menambah ya wawasan 442 Anda ya. Teman-teman semua yang selalu menyaksikan Politik 442, Atau banyak yang iya. tanya, ini gimana nih nasib Pilpres, terutama Pilpres. Hak angket tuh gimana? Tadi sudah dapat bayangannya. Bagaimana MK yang sekarang dimajukan? Sudah dapat kira-kiranya dari ulasan-ulasan para coach nih, Coach Adi Pray dan Coach Ege. Ya. Ya, Hidup termasuk- Madura, hidup Minang. Termasuk juga mungkin Anda menangkap bagaimana kira-kira aspirasi dari warga Madura yang tadi sudah digambarkan juga ya. Presiden baru tadi. pikirnya mudik. Udah Oke. mau di kita. Thank you Coach Thank you. Ege dan Terima kasih, Coach Ayo. Adi Pray. Ketemu lagi. Luar Terima biasa. kasih. Terus Subscribe. subscribe. Pemilu boleh usai. Semangat kita harus terus menyala. Yeay. Sambut pemilu 5 tahun yang akan datang. Yeah. Betul, Bye. gitu. Betul.